Ayat yang ke-7 kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Ayat 5. Orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila suku Efraim ada yang lari berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya di dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta. Orang Gilead itu lalu dikuburkan. Puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, ini perdana saya berdiri di sini. Biasanya saya duduk di situ. Pagi ini saya ditugaskan oleh Bapak Gembala buat khotbah doa pagi. Jujur saya gemetar ini saudara, tapi saya berdoa Roh Kudus mampukan saya. Juga saya minta saudara-saudara semua doakan saya ya saudara. Puji nama Tuhan. Di pasal 12 ini berceritakan tentang kemenangan dari Gilead yang mengalahkan Efraim. Kalau pasal sebelumnya di pasal 11 berceritakan tentang kemenangan Yefta melawan Bani Amon. Di pasal 12 ini berceritakan tentang bagaimana Efraim kalah melawan orang Gilead. Ternyata saudara-saudara, kemenangan daripada Yefta ini melawan Bani Amon ternyata tidak membuat semua orang menjadi senang. Contohnya di ayat 1 ini saya akan bacakan buat saudara. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi kami, memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu." Di sini saya melihat bahwa di ayat 1 ini saya renungi dari semalam, saya mendapatkan bahwa suku Efraim ini saudara-saudara tidak senang dengan kemenangan yang daripada Yefta yang ada. Mereka merasa kok saya gak dilibatkan di peperangan pada waktu itu. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa orang Efraim ini merasa diabaikan pada waktu itu ya. Suku Efraim ini merasa diabaikan, gak dilibatkan. Mungkin mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, dan mereka sangat waktu itu marah. Bahkan di ayat yang pertama, di bagian kedua itu dibilang dia mengancam daripada Yefta untuk membakar Yefta dan rumahnya. Nah, ini kalau saya melihat ini kecenderungan orang yang pengen dihargai, saudara-saudara ya. Jadi kalau pada waktu itu ketika Efraim tidak dilibatkan dalam peperangan melawan Bani Amon, jadi Efraim ini merasa kok saya nggak dihargai, kok saya nggak dilibatkan di peperangan itu. Jadi kecenderungan hati yang kalau saya bilang iri hati. Kalau saya dapat ya saudara-saudara, ini kecenderungan ada iri hati, ada rasa yang kok saya nggak dihargai, kok saya nggak dilibatkan. Maka daripada itu mereka marah kepada Yefta. Dan saya melihat bahwa sikap ini tidak baik saudara-saudara. Bahwa
ketika Efraim tidak dilibatkan dalam peperangan melawan Bani Amon, timbullah pikiran dan perkataan dan pikiran yang jahat. Bayangkan saudara-saudara, Yefta itu diintimidasi dengan perkataan bahwa dia akan membakar rumah Yefta dan beserta Yeftanya. Ini orang kalau sudah diliput, ini saya dapatkan ya, orang ternyata kalau sudah dipenuhi hati yang tidak benar bahwa akan mengintimidasi orang lewat perkataan maupun tindakan. Tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ Yefta punya kerendahan hati. Di ayat 2 Yefta bilang begini, tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang dan menyelamatkan aku dari tangan mereka. Padahal di situ Yefta telah menegaskan bahwa Yefta telah memanggil suku Efraim untuk minta tolong kepada suku Efraim untuk membantu mereka, tapi suku Efraim ini mengabaikan panggilan minta tolong daripada Yefta. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya percaya tidak ada di sini yang seperti itu ya. Mau pengennya dihargai, pengennya diistimewakan. Kalau misalnya ada ini contohnya ya saudara-saudara, ini menurut tafsiran saya ya. Jadi mungkin misalnya kalau lagi ada acara-acara apa, kegiatan-kegiatan, terus ketika misalnya saya tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, saya merasa kok saya nggak dilibatkan, mulai marah, mulai nggak benar hatinya, mulai nggak senang dan akhirnya mulai menjatuhkan. Bahkan kalau marah sampai timbul pikiran yang jahat, bahkan perkataan-perkataan yang akhirnya mungkin perkataan-perkataan itu bukan mungkin lagi ya saudara, tapi perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain. Bahkan dia bilang apa? Bahkan saya akan membakar rumahmu dan Yefta beserta Yefta. Itu kalau saya lihat perkataan yang mau melemahkan Yefta pada waktu itu. Tapi Yefta dengan kerendahan hati, kalau di pasal ini kita belajar keteladanan daripada Yefta ya saudara. Kita mau lihat bahwa Yefta dengan penuh kerendahan hati Yefta sudah bilang, saya sudah panggil kamu, tapi kamu tidak merespon panggilan saya. Kamu tidak merespon permintaan pertolongan saya. Mungkin saudara-saudara dalam peperangan waktu itu ya saudara-saudara, kalau kita lihat peperangan mungkin sudah suasananya sangat genting sekali. Mungkin maunya, kalau ini tafsiran saya saudara, mungkin maunya daripada suku Efraim ini, mereka maunya ditempatkan di tempat yang istimewa ya saudara dalam peperangan, supaya mereka misalnya kemenangan itu terjadi, suku Efraim itu diulungkan, ditinggi-tinggikan. Nah, itu kalau menurut saya saudara. Nah, sifat ini yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita, apalagi kita orang percaya. Sifat-sifat kecenderungan hati yang tidak benar seperti itu, dan mungkin di dalam suatu komunitas, pertemanan, di lingkungan pekerjaan, bahkan di lingkungan pelayanan sekalipun, tidak boleh ada sifat seperti itu saudara. Merasa mau ingin selalu dihargai. Pernah dulu saudara-saudara, dosen saya bilang begini, kalau jadi pendeta itu, jadi hamba Tuhan itu harus siap semua. Jadi siap dipanggil khotbah, siap dipanggil doa, dan harus siap pun tidak dipanggil. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita harus punya apa ya saudara? Ya, kalau memang saat ini kita mungkin nggak dihargai ya saudara, mungkin di dalam pelayanan kita, ya kita jangan berkecil hati, apalagi sampai timbul panas hati dan punya pikiran yang jahat, sampai mengeluarkan perkataan-perkataan karena sudah tidak suka saudara-saudara, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang akhirnya mengintimidasi orang lain, melemahkan orang lain. Tapi kalau kita mulai di pasal ini, kita belajar dari keteladanan daripada Yefta. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, dituliskan bahwa Yefta itu adalah orang yang, kalau kita baca ya di antara kemarin, Yefta punya silsilah yang tidak baik. Istilah dia punya seorang ibu yang, seorang perempuan sudah lahir dari keluarga yang maaf ya saudara, keluarga yang tidak baik, dari orang tua yang
mungkin di mata manusia, ya kalau Tuhan kan memandang, kalau yang penting kita sudah bertobat, Tuhan memandang baik. Tapi kalau manusia, sama-sama kita manusia melihat, wah itu ibunya seorang yang perempuan Sunda. Tapi kalau di pasal 12 ini kita melihat penyerahan daripada Yefta ini sungguh luar biasa ya saudara. Bahkan ketika dia diintimidasi oleh suku Efraim, dia terus bersandar dan berharap kepada Yesus. Dan kita mau lihat di ayat 3 saudara-saudara, dia bilang begini, ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kalau kita melihat saudara-saudara di sini, Yefta menegaskan bahwa kalaupun pada waktu itu kamu tidak datang menolong aku, di sini kita melihat bahwa Tuhan menolong Yefta. Tidak tahu kamu saudara, bayangkan disebutkan mati saudara-saudara, habis 42.000 orang tewas saudara-saudara di tangan daripada Yefta yang ada. Ini juga yang saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kalaupun saudara tidak ditolong oleh sesama, kalaupun kita melihat mungkin jalan-jalan kita buntu saudara, yakin dan percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kemenangan itu ada bersama-sama dengan kita. Percaya saudara, mungkin di sini dijelaskan, karena di sini dijelaskan ayat 3 dibilang, saya sudah panggil kalian untuk minta tolong, untuk datang menyelamatkan, untuk membantu kami dalam peperangan melawan Bani Amon. Tapi suku Efraim ini mengabaikan panggilan mereka. Tapi Yefta mengatakan dia pergi. Bayangkan dia bilang, sampai dia bilang mempertaruhkan nyawaku untuk melawan Bani Amon. Dia berserah. Di sini kalau saya mau melihat, Efraim tidak ada yang namanya rasa khawatir melawan Bani Amon, karena kita tahu bersama Bani Amon itu suku yang besar, punya kekuatan yang besar. Tapi kalau kita melihat di pasal ini, Yefta tidak mempunyai rasa khawatir saudara-saudara. Bahkan dia bilang, saya mau pertaruhkan nyawa saya, karena dia percaya, dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Begitu juga dengan kita. Mungkin saya tidak tahu pergumulan saudara saat pagi hari ini. Engkau yang datang dengan beban berat, saya tidak tahu permasalahan apa. Mungkin permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan dalam pertemanan, atau apapun itu. Tapi ketika kita benar-benar melibatkan Tuhan, kita minta berserah kepada Tuhan, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, yakinlah kemenangan itu menjadi bagian kita. Yang terpenting bahwa kita punya kerendahan hati untuk kita mau mencari Tuhan. Yakinlah saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa kita gak dihargai. Mungkin pelayanan kita dipandang sebelah mata. Apapun yang kita kerjakan mungkin orang menganggap remeh. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Apapun yang kita kerjakan, yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Jangan timbul mungkin, maksudnya kalau kita menghadapi ketika kita disepelekan orang lain, kita jangan cepat-cepat marah, kita jangan cepat iri hati atau panas hati, dan sampai akhirnya timbul konflik perselisihan. Ya kan, kalau kita membaca di pasal ini, karena mereka merasa tidak dihargai, saudara-saudara, mereka merasa tidak dilibatkan dalam peperangan karena mereka merasa kuat pada waktu itu. Akhirnya mereka mulai marah dan mengancam Efraim. Jangan seperti itu saudara-saudara. Tapi biarlah apa yang ada pada kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ini berbicara tentang mungkin dalam pelayanan. Mungkin kau pelayanan hanya sebagai eser, multimedia atau apapun itu, sekecil pendoa-pendoa. Jangan kecil hati. Kalau kau tidak dipandang, tidak dilihat, tidak dihargai orang, karena yang melihat dan menilai itu semuanya Tuhan, saudara. Jangan kecil hati. Kita belajar daripada Yefta ini, saudara-saudara, bahwa berserah dan berharap kepada Tuhan itu adalah kunci dalam kehidupan, dalam keberhasilan daripada Yefta yang ada.
Bahkan saudara-saudara untuk melawan orang Efraim, saudara-saudara, itu sangat mudah bagi Yeftah. Ya kan, kalau kita mau lihat di ayat 6, dia berbicara seperti yang saudara firman Tuhan. Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Jadi saudara-saudara, mereka diberikan hikmat. Kalau saya baca dari semalam di Alkitapedia, ternyata suku Efraim ini tidak bisa menyebutkan kata she, s dan y. Jadi ini kalau dulu ini dibilang sandi ya saudara, sandi daripada, jadi misalnya orang Gilead ini telah menghubung daerah Bani Yordan yang ada untuk, jadi mereka diberikan hikmat saudara-saudara begini. Mereka tahu bahwa suku Efraim ini tidak bisa menyebutkan kalimat she. Sedangkan jadi makanya mereka bertanya begini, kamukah orang Efraim? Mereka bilang bukan. Untuk memastikan itu saudara-saudara, maka ucapkanlah kata Shibolet di ayat 6 ini saudara-saudara, Shibolet. Kalau mereka mengucapkan dengan benar, lolos mereka saudara. Tapi ketika mereka mengatakan Shibolet, wah, di situ langsung ditumpas saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yeftah itu tuh sangat gampang. Coba istilah saudara-saudara, antri. Bisa ngomong Shibolet, kalau bisa lolos, kalau tidak bisa langsung ditumpas di situ. Kita melihat bahwa di sini saya belajar bahwa orang yang berharap berserah kepada Tuhan diberikan kemenangan itu dengan gampang saudara-saudara. Hikmat yang Tuhan berikan kepada suku Gilead ini, saudara, sungguh luar biasa. Bahkan makanya saya renungkan semalam, dengan gampangnya dia menewaskan. Di sini dia bilang begini, ditewaskan 42.000 orang saudara-saudara, bukan sedikit ya saudara-saudara. Suku Efraim ini menewaskan, suku Gilead menewaskan suku Efraim ini dengan begitu gampang saudara-saudara. Jadi kalau nggak bisa sebut nggak bisa sebut Shibolet, langsung dipenggal atau diapain saudara-saudara. Sangat mengerikan kalau saya bayangkan ya saudara. Tapi itu sangat luar biasa, diberikan hikmat dari Tuhan. Karena kenapa? Karena Yeftah selalu mengandalkan Tuhan. Ini yang harus menjadi pegangan kita orang percaya. Dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu andalkan Tuhan. Ya kan saudara? Apapun yang menjadi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita, mungkin kita merasa saat ini, kalau kita tahu COVID sudah 1 tahun lebih, banyak terjadinya saudara, masalah perekonomian. Tapi sampai saat ini saudara-saudara, saya lihat anak-anak Tuhan tidak dibiarkan oleh Tuhan. Ya kan saudara, kalau zaman sekarang resesi, tapi saya melihat anak-anak Tuhan tetap resepsi ya saudara, tetap terjaga, terpelihara oleh Tuhan. Bagi orang yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan, jangan seperti suku Efraim ini saudara-saudara. Yang berikut saudara-saudara, kalau saya melihat daripada pasal ini bahwa perkataan itu sungguh saudara, sungguh mengandung kuasa. Perkataan, makanya aku bilang perkataan itu adalah doa. Bayangkan di ayat pertama saudara-saudara, suku Efraim bilang dia akan bakar, dia akan menghanguskan ini Yeftah dan rumahnya. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, kita melihat siapa yang kalah saudara-saudara? Yang kalah adalah suku Efraimnya sendiri. Makanya daripada itu saudara-saudara, kita harus jaga perkataan kita. Jangan sampai saudara-saudara kita mengintimidasi orang lain dengan perkataan, kita melemahkan orang lain dengan perkataan, dan bahayanya itu akan berbalik kepada kita. Maka pada pagi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mungkin sangat sederhana saudara-saudara, karena saya juga masih banyak belajar, saya banyak kekurangan. Saya sampai jam 2 sesudah bangun saudara-saudara, Tuhan bagaimana ini besok.
Karena berdiri di sini saudara ternyata gak gampang saudara-saudara. Kalau cuma di fire sama anak-anak muda, saya sudah gak gemetar. Tapi kalau di doa pagi rasanya beda sekali saudara. Atmosfernya beda sekali. Tidak lebay kalau saya bilang di sini ada suasana surga. Karena kalau saya melihat jemaat di Kenduruan ada 1000 lebih ya saudara. Tapi yang datang di doa pagi itu cuma segini saudara. Jadi saya percaya orang-orang yang datang pada pagi ini ada orang-orang yang rindu akan Tuhan, orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan. Jadi saya merasa, aduh, Tuhan mampukan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan kekurangan saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Di bagian terakhir, jadi tadi saudara-saudara mengatakan bahwa kita jaga perkataan kita. Jangan sampai saudara-saudara menganggap perkataan kita itu berbalik kepada kita. Kita mau melemahkan orang lain, kita pikir apa yang kita perbuat itu akan berbalik kepada kita. Dia mau melemahkan Yefta pada waktu itu di ayat yang pertama. Pada akhirnya saudara-saudara yang kita lihat siapa yang kalah saudara-saudara? Suku Efraim lah yang kalah. Diberikan kemenangan yang mudah dari Tuhan kepada Yefta untuk mengalahkan suku Efraim. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan ya saudara, tapi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjalani kehidupan kita orang percaya, bahwa jaga terus hati kita, terus kita berharap bersandar kepada Tuhan, dan kita harus jaga perkataan kita saudara. Puji nama